Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyatakan mundur dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Meski Mahfud belum bertemu dengan Presiden Joko Widodo, tetapi ia telah menyiapkan surat pengunduran diri agar langkahnya keluar dari kabinet secara terhormat dan beretika. Desas-desus pengunduran diri calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam terjawab sudah. Momen ini terjadi di sela-sela kunjungannya di Pura Ulun Danu Tirta Gangga, Kabupaten Lampung. Menurut Mahfud, pengunduran dirinya merupakan kesepakatan dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mahfud mengaku menunggu momentum untuk bersikap atas statusnya dari Kabinet Indonesia Maju. Meski Mahfud belum bertemu dengan Presiden Jokowi, tetapi ia telah menyiapkan surat pengunduran diri agar langkahnya keluar dari kabinet secara terhormat dan beretika. Memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden, atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau, dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Lalu, bagaimana dengan jajaran tim sukses dalam lingkaran Capres-Cawapres yang masih mengemban jabatan sebagai menteri aktif di kabinet? Akankah mereka mengikuti jejak Mahfud MD yang berani bersikap meski secara formal belum diamini Presiden Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Cawapres Mahfud MD akhirnya mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam Kabinet Presiden Joko Widodo. Mahfud segera menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya. Langkah Mahfud ini bisa memantik suhu politik yang sedang panas menjelang pemilu 2 minggu ke depan. Ya, akankah sikap Mahfud MD ini diikuti oleh menteri-menteri dari PDI Perjuangan? Bagaimana pula dengan posisi Prabowo Subianto yang juga berada di kabinet selaku Menteri Pertahanan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua DPP PDI Perjuangan, yaitu ada Pak Nusirwan Sujono, kemudian juru bicara Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yaitu ada Bang Mardhani Alisera, dan juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, yaitu ada Pak Bobi Adityo Rizaldi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum. Pertama saya mau ke Pak Nusirwan terlebih dahulu. Kenapa akhirnya Prof Mahfud mengundurkan diri dari kabinet dan tidak menunggu sampai dengan pencoblosan selesai? Ini kan tinggal 14 hari lagi kalau tidak salah menjelang pencoblosan suara. Pak Nusirwan. Kenapa tidak menunggu sampai pencoblosan selesai? Karena sebetulnya proses pemilu itu ya sejak awal dahulu tentu akan menjadi hal yang menentukan pada waktu sejak awal ya. Di situ akan dilihat konsistensi, kredibilitas calon pemimpin. Di situ tidak hanya mengacu kepada aturan apa yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan seseorang yang menjadi
calon presiden atau menjadi menteri dan sebagainya. Tapi juga tidak hanya terkait dengan aturan, tetapi juga ada hal yang terkait dengan tata krama, etika, kepatutan. Dan ini tentu akan menjadi pembelajaran bagi rakyat bagaimana menilai seseorang calon pemimpin itu. Dan kalau itu ditanyakan bagaimana dengan calon yang lain, nah itu masing-masing personal yang terkait dengan aturan tentu akan memiliki kelas dan tingkatannya masing-masing di dalam menjaga etika. Kita tentu tidak akan bisa memaksakan kepada pihak lain untuk berbuat yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Pak Mahfud. Tapi ini adalah kita pendidikan politik ini berdemokrasi dan kemudian menjadi seorang calon pemimpin. Tentu kita harus mengawalinya lebih dahulu, memberikan bukti terhadap keputusan kebijakan kelak yang akan diambil, apakah memenuhi sebuah kondisi atau persyaratan-persyaratan yang memenuhi etika, memenuhi kepatutan, memenuhi tata krama. Dan memang hal-hal yang saya sebutkan terakhir ini, etika, tata krama, kepatutan, tidak ada di dalam ketentuan, tidak ada di dalam peraturan. Kita semua tahu bahwa untuk menjadi calon presiden itu tidak perlu mundur. Tapi kita semua tahu juga beberapa hari terakhir ini, dan itu sudah dilakukan dengan jelas, kita bisa lihat di media sosial, seperti juga sudah ditegaskan oleh Presiden, dan tampaknya Presiden melakukannya itu dengan sangat konkret di lapangan, karena seorang Presiden bisa boleh berkampanye dan memihak, dan itu tampaknya sudah dijalankan dengan baik. Tapi tentu itu kami akan dengan mengapresiasi yang tinggi terhadap langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Beliau tentu juga menempati posisi selaku Menko Polhukam, tapi untuk menjaga image, menjaga pandangan persepsi publik, persepsi rakyat terhadap posisinya, tentu harus itu dibuktikan, tidak hanya sekedar penyampaian di kalam kalimat, orasi dan sebagainya. Inilah langkah yang kami dukung atas keputusan Pak Mahfud untuk mengundurkan diri dari kabinet Indonesia Maju. Baik, demikian. Bang Nusirwan. Kita ke Pak Bobi atau ke Bang Mardhani. Bang Mardhani apakah sudah tersambung, Bang Mardhani? Bang Mardhani, bagaimana Bang Mardhani? Sudah. Ini Pak Mahfud sudah tegas, sikapnya jelas, memutuskan mundur secara beretika. Kalau di 01 apakah akan juga mengikuti langkah yang sama? Ada menteri-menterinya mungkin di jajaran 01 yang mundur juga. Yang pertama tentu bravo, selamat buat Pak Mahfud yang sudah mengambil keputusan, dan saya apresiasi etikanya. Tidak langsung bicara ke publik, tapi bertemu presiden lebih dahulu, karena memang menteri bagaimanapun pembantu presiden. Tapi kondisi sekarang memang spesial karena ada anak presiden maju di calon wakil presiden, dan presiden menyatakan akan memihak, boleh memihak, kemudian boleh kampanye, akan ada bansos di Februari ini. Jadi memang perlu ada ketegasan dan kejelasan. Dan kami apresiasi betul-betul sikapnya Pak Mahfud MD. Apakah akan diikuti oleh menteri yang lain? Nanti para menteri sendiri yang akan menyampaikan, karena itu adalah etika. Bagaimanapun para menteri tetap pembantu presiden, dan Pak Mahfud sudah menunjukkan etika yang baik, tetapi tetap bisa bersikap tegas, mundur. Begitu. Ya, nah kalau dari 02 sendiri, apakah juga mungkin ada kepikiran Pak Prabowo akan mundur dari kursi menterinya, kemudian atau mungkin juga ada opsi-opsi lainnya dari sejumlah pendukung Pak Prabowo dan Gibran untuk mundur pula dari posisi menteri di kabinet? Pak Bobi. Ya tentu itu tentu tidak, karena
seorang menteri itu kan adalah mendukung presiden yang masa pemerintahannya itu baru berakhir nanti di tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sehingga masih banyak tanggung jawab dan tugas-tugas yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan kalau dalam konteks ini, ya kami tentu apresiasi kalau misalkan Pak Mahfud memang mengundurkan diri sebagai tokoh bangsa ini juga tentu perlu berterima kasih atas pengabdian beliau. Tapi dalam konteks kontestasi elektoral Pilpres ini tentu hal ini sangat disayangkan karena beliau menjadi menteri itu PR-nya masih banyak sekali dan ini sudah jelas ada RPJMN di 2020-2024. Contohnya soal hal-hal yang diperdebatkan di dalam kontestasi ini, misalkan bagaimana membangun keamanan cyber. Di RPJMN itu major project yang paling besar yaitu BSSN dengan membuat CSIRT-nya itu adalah di Kemenko Polhukam dan itu belum diselesaikan oleh Pak Mahfud. Lantas juga dari sektor poros maritim, visi itu adalah juga dikontestasikan di dalam misi dan visi beliau sebagai wakil presiden. Tetapi penguatan Bakamla yang sudah ada di dalam PP 59 tahun 2023 dan sekarang sedang ada revisi di Undang-Undang Kelautan itu juga belum diselesaikan. Nah, lantas juga banyak lagi halnya seperti amanah Undang-Undang Ciptaker itu ada Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Telekomunikasi. Jadi kalau dalam hal kepemimpinan politik ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat publik bahwa beliau tidak menyelesaikan tugasnya. Nah, hal ini adalah hak dari beliau sendiri untuk mengundurkan diri. Saya rasa pemerintah dan Presiden Jokowi juga tidak masalah, itu bisa digantikan oleh siapa saja. Tetapi dalam konteks leadership dan kepemimpinan, ini adalah contoh yang kurang baik menurut saya. Baik Bang Bobi, Bang Nusirwan harus menanggapi ini contoh yang kurang baik karena masih banyak pekerjaan rumah dari Menko Polhukam yang belum tuntas tadi versi 02. Sesaat lagi Bang Nusirwan ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa.